Selanjutnya yang ketiga, harisun alaikum, berkemauan keras memberikan hidayah kepada kalian. Ya Rasulullah, terus berusaha bagaimana menunjuki manusia, menjelaskan kepada manusia apa yang bermanfaat buat mereka. Ya Rasulullah berusaha untuk menjelaskan kepada umat ini apa-apa yang mudah bagi mereka. Menjelaskan semuanya, nggak ada yang satupun yang sulit dan nggak ada satupun yang disembunyikan. Rasulullah menunjuki kepada umatnya apa-apa yang membawa manusia ke surga dan juga yang menjauhkan mereka dari api neraka. Ditunjuki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan ketika disebutkan tentang sempurnanya agama Islam ini, Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari apa-apa yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka, kan sudah dijelaskan kepada kalian. Semua sudah dijelaskan. Enggak ada satupun yang sudah dijelaskan. Maka setiap nabi yang diutus oleh Allah itu mesti menjelaskan kepada mereka yang baik dan melarang kepada mereka dari yang jelek. Kata Nabi SAW, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana 'alaihi haqqan an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahum wa yudhirahum syarra ma ya'lamu lahum." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang diketahuinya kepada umatnya dan memperingatkan mereka terhadap keburukan yang diketahuinya kepada mereka. Hadis sahih dan Muslim. Jadi Nabi Muhammad SAW menunjuki kepada yang terbaik, berusaha bagaimana memberikan hidayah kepada umat ini. Kemudian bil mu'min raufur rahim. Yang keempat, sifat Nabi itu raufur rahim. Kasih dan sayang kepada umatnya. Nabi ini orang yang paling kasih dan sayang kepada umatnya. Setelah Nabi Muhammad, yang sayang kepada umat ini siapa setelah Nabi Muhammad? Kok diam? Jawab. Setelah Nabi Muhammad, yang sayang kepada umat Islam siapa? Siapa? Sahabat siapa? Kok bengong? Jawab. Setelah Rasulullah SAW, sahabat yang paling sayang pada umat siapa? Abu Bakar. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sayang dari umatku kepada umatku Abu Bakar, kata Rasulullah SAW. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sayang kepada umatku dari umatku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi yang paling sayang. Bagaimana bentuk sayangnya Nabi Muhammad SAW? Nabi menjelaskan kepada umat ini kebaikan. Nggak ada satupun yang disembunyikan. Nabi jelaskan yang mana tauhid, yang syirik, yang sunnah, yang beda-beda, yang taat, yang maksiat, Nabi jelaskan semuanya. Yang jelas ini halal, yang haram, Nabi jelaskan. Itu yang sayang. Ketika umat tidak dijelaskan yang mana syirik, yang mana tauhid, ini orang ini nggak sayang. Kiai atau ustaz atau ulama yang membiarkan umatnya berbuat syirik, berbuat bidah, dia nggak sayang. Zolim dia kepada umat yang zolim. Dia menyembunyikan ilmu yang berat hukumannya di dunia dan di akhirat bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Kalau dia sayang kepada umat, dia jelaskan kepada umat bahwa datang ke kubur-kubur wali, minta kepada mereka, hukumnya apa? Syirik. Harus jelaskan kepada umat ini. Orang mengadakan perayaan maulid, perayaan yang lain yang Nabi gak contohkan, hukumnya apa? Beda, jelaskan kepada umat. Orang tawasul kepada orang yang mati gak boleh, bisa terus beda, gak ada tawasul kepada orang yang mati. Jelaskan kepada umat. Orang pakai cincin dengan Arab, kata cincin ini mempunyai kekuatan. Syirik gak? Syirik. Atau dia pakai kalung untuk menolak bahaya, juga gak boleh dalam Islam. Atau punya keris, piara keris atau yang lainnya. Masih banyak umat orang datang ke dukun menanyakan paranormal, orang pintar dan yang lainnya. Ini semua perbuatan syirik. Dia akan diterima sholatnya. Orang datang ke dukun berapa? 40 malam gak diterima sholatnya. Jelaskan kepada umat, jelaskan. Ini bentuk sayang. Memang nanti resikonya apa? Resikonya dikatakan apa? Si daya apa? Keras. Padahal ini sayang. Karena ukuran manusia sudah beda. Ukuran manusia sudah beda. Kita bicara soal wahyu. Makanya umat diajak kepada Quran, kepada sunnah Nabi dan pemahaman salafus saleh. Nabi ini sayang menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak disembunyikan. Sekarang ada nggak para ulama yang menjelaskan bahwa orang datang ke kubur, minta ke kubur itu syirik? Bahkan mereka mengikuti. Bukan yang menjelaskan, kenapa? Ikut di situ. Peresmiannya apa? Ikut. Tempat wisata religi, ikut dia di situ. Peresmiannya. Acara-acara syirik, si ulama juga ikut di situ. Ketika ada kejadian alam, gempa dan lainnya, datang kemana? Ke pantai. Kemudian ngasih apa? Sesaji. Ulamanya juga ikut di situ. Nggak dijelaskan kepada mereka. Ini menyesatkan umat. Harus dijelaskan bahwa ini perbuatan syirik.
lebih besar dari dosa zina, mencuri, minum khamar, semua dosa yang ada. Syirik, dosa besar yang paling besar. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, ketika Allah sebutkan tentang wasiatnya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik ini kezaliman yang amat besar. Dari semua kezaliman yang ada di muka bumi, ada umpamanya ada pemimpin yang zalim, pejabat yang zalim, syirik ini lebih zalim daripada mereka. Syirik ini kezaliman yang paling zalim. Kenapa? Menyekutukan Allah, yang Allah nggak akan redha selama-lamanya.